Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai virus, bakteri, dan parasit. Nah, apa bedanya virus dan bakteri? Sama-sama kecil, tapi apa bedanya? Mengapa ini penting kita pelajari di video kali ini? Karena organisme seperti bakteri itu sangat berperan di dalam kehidupan kita, di ekosistem kita, ya kan? Bakteri ada yang bersifat merugikan, ada yang bersifat menguntungkan. Kemudian virus ini apakah dia termasuk organisme atau bukan, ya kan? Benda atau ibaratnya sebuah partikel yang kecil dan mampu membuat penyakit, ya kan, kepada makhluk hidup, baik itu hewan dan tumbuhan bahkan manusia, ya kan. Tapi virus juga ada peran-peran yang menguntungkan, misalnya ketika dibuat vaksin. Kemudian parasit. Nah, kalau parasit itu apa? Itu sebenarnya sebuah organisme yang menumpang di sel inang, ya, atau host cell, ya, untuk mengambil sari-sari makanan. Nah, apa saja karakteristik dari ketiga ini, ya, ketiga topik ini mari kita bahas. Jadi pada bab virus, bakteri, dan parasit ini kita akan membahas. Nah, yang pertama yaitu tentang virus. Penemuan virus itu dimulai ketika Adolf Meyer, ya, dia mendeskripsikan penyakit pada tembakau, ya, tembakau. Jadi tembakau itu kok daunnya kuning-kuning. Nah, ini apa ini, ya kan? Nah, kemudian istilah virus itu muncul ketika Beijering, ya, yang menggunakan istilah pertama kali virus. Jadi yang artinya itu adalah racun. Kemudian nanti ada Stanley, ya, yang mengkristalkan dari TMV itu. Jadi virus itu bisa dikristalkan, ya kan? Jadi itulah penemuan-penemuan awalnya. Jadi virus tembakau, ya, daun tembakau yang berpenyakit itu kemudian diekstrak. Nah, diekstrak. Nah, ekstraknya ini disemprotkan ke tembakau yang sehat. Nah, ternyata tembakau yang sehat itu sakit atau terkena penyakit yang sama. Nah, tapi ketika kemudian peneliti-peneliti berikutnya menyaring ekstrak itu, ya kan, ke saringan bakteri, ya kan. Jadi kalau misalnya dia menggunakan saringan bakteri kemudian disemprotkan ke tembakau yang sehat, berarti dia ada agen, ya, atau partikel yang lebih kecil daripada bakteri. Nah, itulah yang disebut dengan virus tadi itu. Jadi agen atau partikel itu lolos saring dari saringan bakteri sehingga bisa tetap menyebabkan penyakit pada tumbuhan tembakau yang normal. Nah, itulah akhirnya muncullah istilah-istilah virus itu. Nah, virus itu apa sebenarnya? Ya kan? Apakah dia organisme atau bukan? Ya kan? Kemarin kita sudah belajar bahwa ciri khas atau karakteristik dari organisme adalah yang pertama tersusun atas sel. Virus tersusun atas sel enggak? Dia punya membran sel tidak? Apakah dia punya organel-organel sel atau tidak? Dia punya materi genetik tidak? Ya, virus itu punya materi genetik, ya kan? Jadi semacam DNA atau RNA, ya. Jadi salah satu DNA atau RNA, maka ada virus DNA, virus RNA. Nah, DNA itu diselubungi oleh selubung protein, entah itu nanti dalam bentuknya kepala atau selubung protein. Jadi virus itu tidak memiliki struktur pada umumnya sel, ya kan. Jadi kalau pendapat saya sih virus bukan organisme, ya, tetapi dia adalah sebuah partikel atau agen, ya. Jadi kalau dari pernyataan ini virus itu adalah partikel non selular atau bukan sel atau aselular yang terbuat dari materi genetik, ya, materi genetik dan protein, ya kan, yang nanti akan menginvasi atau menyerang sel-sel hidup dan dia melakukan reproduksi, atau istilahnya kalau dalam sel virus adalah replikasi, ya kan. Jadi dia tidak bisa antara virus dan virus kemudian melakukan perkawinan kemudian menghasilkan virus, tidak bisa. Tetapi virus ini nanti akan masuk entah ke tubuh hewan, ke tubuh manusia, ya kan,
menyerang sel-sel tertentu, ya kan. Misalnya kalau tadi sel mozaik tembakau ya, virus mozaik tembakau ya pasti menyerang daun tembakau, ya kan. Virus flu ya pasti akan menyerang saluran pernafasan pada manusia, ya kan, atau pada hewan juga bisa, ya kan. Jadi virus cacar hanya pada target-target sel tertentu. Kalau tidak ada sel yang hidup, ya tidak bisa hidup. Si virus ini tidak bisa memperbanyak diri. Jadi karakteristik dari virus itu apa ya? Tidak tersusun atas sel. Jadi virus itu bukan sel, bukan organisme. Tidak bisa merespon terhadap rangsangan, ya. Tidak bisa dia tadi seperti manusia layaknya, misalnya ada tanggapan, ada respon, tidak bisa. Ya, jadi dia hanya sebuah partikel aja, ya kan? Dan tidak membutuhkan energi, ya kan? Kemarin ciri-ciri dari salah satu organisme adalah pasti akan membutuhkan energi, ya kan? Jadi di dalam virus itu tidak butuh energi, jadi dia hanya mereplikasi diri saja, ya. Jadi di dalamnya hanya ada materi genetik dan dapat dikristalkan. Nah, jadi itu artinya virus bukan makhluk hidup atau bukan organisme, tetapi virus dapat mereplikasi dirinya, ya kan? Virus membutuhkan host cell atau sel inang. Jadi seperti sekarang ini ya, wabah pandemi ini, virus corona itu ya, COVID-19 itu menyerang sel saluran pernafasan, ya kan. Tapi sekarang bahkan bisa menyerang sel-sel lain. Nah, itu karena virus-virus itu kadang bermutasi, ya kan. Biasanya virus flu itu mudah bermutasi, ya kan. Makanya kita sering terkena flu dan sebagainya gitu. Itulah salah satu atau karakteristik dari virus, ya kan. Mengapa kok bisa ketika terkena virus kemudian langsung menyebar banyak ke orang-orang, ya kan? Nanti kita akan lihat bagaimana. Nah, struktur virus ya, itu tadi saya katakan bahwa ada asam nukleat atau materi genetiknya, DNA atau RNA. Nah, di sini yang diselubungi oleh selubung protein. Ini bukan sel, ya kan? Jadi dia tidak ada sitoplasmanya, tidak ada organel-organel lainnya, dan tidak memiliki kemampuan seperti sel-sel begitu. Ada juga yang virus T ini yang biasanya dipelajari ya, virus T atau bakteriofag ya. Jadi ini asam nukleatnya atau materi genetiknya, ya kan, dilindungi oleh kapsidnya. Kapsid ini selubung protein ya, protein code atau selubung protein. Ini ada ekornya, ya kan, dan ini ada nanti DNA-nya ini akan keluar lewat sini. Nah, ini yang gambar lebih jelasnya. Jadi DNA, jadi virus itu hanya punya DNA atau RNA saja, ya kan, salah satunya, ya kan. Jadi dia akan diselubungi oleh selubung protein, kemudian ini ada ekor, ya, ada serabut ekor. Nah, nanti keluar lewat sini. Nah, kita coba lihat seperti apa sih bentuk-bentuk virus ya. Jadi virus itu bentuknya macam-macam. Kalau tadi ini adalah hanya bentuk animasinya saja atau strukturnya. Nah, kalau dilihat di mikroskop, nah ini contohnya ada yang bentuknya seperti batang ini, seperti tobak. Contohnya virus tobacco mosaic virus yang menyebabkan penyakit pada tembakau. Nah, ini ada yang seperti ini, isohedra ini, influenza virus, ada bakteriofag. Jadi virus itu bentuknya macam-macam. Nah, dan ukurannya sangat-sangat kecil, ya kan. Di sini ada sekitar 20 nanometer. Nanometer itu berapa, ya kan? Sangat kecil. Nah, sebagaimana sebuah virus itu kok bisa yang kecil itu bisa menyerang manusia atau hewan sehingga kita bisa sakitnya. Pada dasarnya kalau tubuh kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi bisa menyerang virus, nah itu virus akan lenyap sendirinya atau mati sendirinya, ya kan. Jadi sebenarnya di tubuh kita itu ada yang namanya kekebalan tubuh ya, imunitas, ya kan. Banyak ya, bukan hanya antibodi saja, tapi ada sel-sel darah putih ya, seperti leukosit itu ada neutrofil, basofil dan sebagainya. Itulah yang sebagai ibaratnya sebagai prajurit di dalam tubuh kita yang menyerang virus atau kuman atau bakteri ya, nanti yang masuk dalam tubuh kita. Tapi kalau tubuh kita kemudian lemah, ya kan, terlalu kuat ini si virus, ya kan, itu kita bisa biasanya demam, ya kan. Demam itu sebenarnya respon dari tubuh kita ketika melawan virus, kemudian akhirnya kadang sakit sehingga butuh obat-obat, ya kan.
biasanya kalau yang terkena penyakit virus tidak diberikan antibiotik ya kan. Kalau antibiotik biasanya untuk bakteri. Nah, ini ada contoh video bagaimana sebuah virus itu bisa menginvasi sebuah sel kemudian menjadi banyak, mereplikasi diri istilahnya kalau dalam virus ya. Ini videonya memang saya ambil dari YouTube, bukan dari buatan saya, tapi saya rasa ini cukup jelas untuk menggambarkan bagaimana sebuah virus itu bisa menginvasi sel. Jadi ini pertama virus T ini contohnya, bakteriofag ini akan melekat pada bakteria host cell-nya, ya kan? Nah, prosesnya namanya attachment atau absorpsi atau pelekatan. Nah, kemudian dia akan memasukkan entry atau menginjeksi DNA-nya ya, ke dalam tubuh bakteri ya, atau tubuh inang. Entah itu misalnya contohnya sel manusia juga bisa. Nah, kemudian si DNA dari virus ini nanti akan ibaratnya seperti mengambil alih ya kan, DNA yang ada di host cell itu atau sel inang untuk membentuk tubuh-tubuhnya sendiri ya. Kita tahu kemarin sedikit ya bahwa di dalam sel organisme ya kan, itu pasti ada materi genetik ya, juga ada protein-protein. Nah, dia fungsinya kan untuk membentuk protein-protein dalam tubuh. Nah, si DNA dari virus ini itu ibaratnya menyuruh si DNA atau materi genetik dari DNA sel inang ya, itu untuk membentuk tubuh virus ya kan. Karena tubuh virus kan tadi ada materi genetik, ada protein juga ya, jadi dia akan membentuk tubuh-tubuh virus. Nah, entah itu kepala atau sulfur proteinnya ya kan. Jadi setelah terbentuk ya, itu prosesnya namanya sintesis ya kan. Kemudian dirakit ya kan, perakitan, assembly ya kan. Perakitan, kemudian karena sudah banyak virusnya banyak di dalam sel inang, dia akan lisis ya kan, atau pecah sel inangnya ya kan. Ini kan dari satu virus masuk ke dalam sel inang, kemudian dia akan memperbanyak diri ya tadi ya, dengan bantuan DNA dari host cell kemudian atau sel inang, dia akan penuh ya, ibaratnya di ruangan ini tiba-tiba banyak virus ya kan, penuh kan. Nah, kemudian akan pecah virus itu nanti akan ke sel-sel yang lain. Nah, makanya kenapa tubuh kita ketika ada virus misalnya kemudian bisa sakit parah ya, mungkin karena virus itu sudah mereplikasi diri jadi banyak ya kan, sehingga menginfeksi sel-sel yang lain begitu. Nah, ada itu namanya siklus litik atau siklus di mana virus ini nanti akhirnya akan mereplikasi diri jadi banyak dan terakhirnya merusak sel inang gitu ya. Nah, ada juga yang namanya siklus lisogenik. Jadi si virus ini ya, contohnya ini virus menempel pada sel inang ya, host cell itu, kemudian dia tidak langsung mereplikasi diri ya kan, karena mungkin dalam kondisi tubuh imun ya kan, atau dalam kondisi tubuh sel inangnya itu kuat. Nah, akhirnya si DNA virus ini tadi tidak langsung memerintahkan si bakteri atau sel inang untuk mereplikasikan tubuhnya virus, tapi dia akan berikatan dengan DNA sel inang. Nah, ini membentuk yang namanya provirus atau profag. Nih ya. Nah, jadi dia berikatan. Nah, kita kemarin ingat bahwa sel itu kan selalu membelah ya kan, dari satu sel, dua sel dan sebagainya. Nah, sel ini nanti akan membelah kan, dari satu sel menjadi banyak, dua jadi 4. Nah, si DNA virus ini nanti akan nempel terus di pembelahan sel-selnya. Jadi dari satu sel jadi banyak itu akan nempel terus. Nah, bayangkan ketika nanti dalam kondisi kita tidak imun atau kondisi dari sel inangnya tidak imun, dia akan masuk ke dalam siklus litik ya kan, atau tadi yang menyuruh si DNA-nya untuk membentuk tubuh-tubuh virus. Nah, jadi banyak. Bayangkan sel-sel yang tadi membelah yang sudah mengandung DNA virus itu akan terjadi proses litik seperti itu, semakin parah ya. Jadi ada virus yang
kadang memasuki fase lisogenik, ada yang langsung ke fase litik, ya kan. Maka kadang ada orang yang misalnya terkena sebuah virus, kemudian dia bertahan cukup lama di dalam tubuh, tidak langsung terinfeksi. Nah, itu kemungkinan adalah fasenya fase lisogenik, begitu ya. Itu adalah tadi mengenai kenapa virus dari satu virus bisa menyebar. Nah, virus ya, kenapa kok menyebarnya itu bisa cepat? Misalnya ada seperti sekarang ini pandemi ini, kemudian bisa menyebar menjadi ada yang kematian dan sebagainya. Nah, virus itu penyebarannya tergantung, ya kan, tergantung jenisnya. Misalnya virus virus flu, ya kan, dia pasti akan menyebarnya dengan menggunakan percikan-percikan, ya kan. Jadi ketika misalnya kita bersin, nah percikan-percikan dari droplet ini itu akan keluar, ya kan dari saluran pernapasan, dia kan nempel di sini kebanyakan, ya kan, keluar. Nah kan, apakah virus bisa bertahan lama di udara, ya kan? Nah, itu tergantung juga jenisnya, ya kan. Berdasarkan penelitian ada yang memang menempel di di handphone dan sebagainya, mungkin ketika cipratan, nah itu nempel karena mungkin masih ada lendir-lendir yang menempel di handphone dan sebagainya. Nah, misalnya virus cacar, nah kenapa kok ketika si penderita cacarnya itu keluar, nah itu bisa mengenai orang-orang yang sehat, nah karena ada cairannya itu yang terkena kulit, nah akhirnya bisa tertular. Jadi penularannya macam-macam, ya kan. Kalau virus flu biasanya melalui droplet, nah ini seperti bicara ini. Sebenarnya kalau kita lihat ini, kita ngomong ini juga keluar ada uap-uap air, ya kan. Nah itu kemungkinan mungkin terbawa, ya. Makanya kalau yang dalam kondisi sakit, ya kan, sakit flu atau apa, itu sebaiknya menggunakan masker supaya tidak menulari orang yang lain, ya kan. Kalau mau bersin ya tutup begini, kalau nggak ada kacu, nggak ada tisu, nah begitu. Nah jadi tapi kalau kondisi sekarang ini kan kalian harus semua menggunakan masker, karena belum tahu, ya kan, virus ini bagaimana permutasinya, ya kan. Kita jaga aja kesehatan dengan cuci tangan, pakai sabun, ya kan. Setidaknya akan menghilangkan dari tubuh kita. Nanti kalau kita makan kan udah bersih, itulah virus, ya kan. Tapi virus ada yang menguntungkan, ya, misalnya dalam pembentukan vaksin, ya kan. Jadi makanya sekarang rame-rame membuat vaksin, ya kan. Dulu ada vaksin cacar dan sebagainya. Jadi vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, jadi kemudian diberikan kepada orang yang sehat supaya tubuh kita membentuk antibodi, ya kan. Jadi makanya tadi nanti ada virus itu datang, kita menjadi udah siap, ya, ibaratnya prajurit-prajuritnya dalam tubuh kita sudah siap, ya kan. Apakah setelah terkena udah divaksin apakah bebas dari virus, ya kan? Belum tentu, ya kan. Kalau virus itu mungkin bentuknya berbeda atau mutasinya cepat, nah itu mungkin bisa juga, ya, kita masih terkena virus itu. Jadi menjaga pola hidup yang sehat, ya kan, cuci tangan, ya kan, kemudian sebelum makan cuci tangan atau menyentuh tubuh, mata dan sebagainya, ya kan. Apalagi di masa-masa sekarang, itulah virus. Jadi virus bukanlah organisme, ya kan, tapi dia bisa memberikan efek atau dampak seperti penyakit dan sebagainya. Itu saja mengenai virus. Terima kasih. Kemudian tentang bakteri. Nah, apa bedanya virus dan bakteri? Kalau virus itu kecil, bakteri seberapa? Ya, ada yang kecil, ada yang lebih besar. Yang penting biasanya ukurannya lebih besar daripada virus, ya kan? Tetapi dia adalah organisme karena dia adalah memiliki sel, atau yang disebut dengan uniseluler karena selnya cuma satu. Kalau tubuh kita multiseluler karena selnya banyak, ya. Jadi kalau dari posisi bakteri di klasifikasi ini, kita pakainya klasifikasi 6 kingdom, ya, yang ada Eubacteria, Archaebacteria, kemarin sudah belajar, ada Protista, fungi, Plantae, Animalia, ini kingdom 6 kingdom. Nah, yang kita bahas itu ya yang ini, Eubacteria dan Archaebacteria. Penemuannya, ya, awalnya itu seorang Belanda, ya, yang bernama Anthony van Leeuwenhoek. Nah, ini bacanya bagaimana saya juga atau dia membuat mikroskop sederhana, ya kan, untuk meneliti
benda-benda yang kecil, organisme-organisme yang kecil. Nah, kita kemarin belajar bahwa ada domain atau kelompok archaea dan bakteria, ya kan? Yang warnanya biru dan merah kemarin. Nah, yang bakteria itu kingdomnya namanya Eubacteria, kalau yang archaea itu kingdomnya namanya Archaebacteria. Nah, bakteria kemarin juga kita sudah bahas sedikit, yaitu prokaryotik, tidak memiliki membran nukleus atau membran inti sel, ya. Sehingga dia membran materi genetiknya terurai. Dia uniseluler atau bersel satu dan tersusun atas DNA dan ribosom. Jadi dia punya DNA juga, ya kan, walaupun tidak punya membran nukleus, tapi dia punya materi genetik DNA. Semua bakteria itu memiliki ciri-ciri dari organisme, makanya bakteria dimasukkan ke dalam kingdom, ya kan. Kalau virus tidak ada ya di yang 6 kingdom tadi ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau memasukkan dan ada alasan atau referensi yang mendukung, ya monggo, ya kan. Bakteri ini memiliki presentasi yang sangat banyak di bumi ini, ya kan. Bakteri itu kecil tapi sebenarnya manfaatnya juga banyak ya. Misalnya untuk pembusukan zat-zat yang sudah mati atau organisme-organisme yang mati itu kan dibusukkan oleh bakteri. Bayangkan kalau di bumi ini nggak ada bakteri, ya mungkin ada dekomposer lain, ya kan, tapi bakteri ini sangat membantu dalam pembusukan organisme. Meskipun ada bakteri-bakteri juga yang bersifat menyebabkan penyakit, ya, bakteri juga ada yang berguna untuk pembuatan makanan. Nah, sebagian besar bakteri itu punya 3 ukuran yang dasar, ya, maksudnya yang 3 dasar ukuran. Yang pertama kokus atau bentuknya bulat, ya, jadi bentuknya bulat-bulat, ya. Ada yang bentuknya bacillus atau batang, ada yang bentuknya spiril, ya. Sebenarnya ada banyak ukuran-ukuran yang bentuk-bentuk yang lain. Nah ini ukurannya itu sekitar 1 mikrometer. Jadi mikrometer itu di atasnya nanometer. Kalau tadi si virus itu nanometer, ya ukurannya kalau ini lebih ke mikrometer, jadi lebih besar daripada virus, ya, umumnya. Nah ini struktur dari bakteri, contoh struktur dari bakteri ini, ya. Coba kamu berpikir nih, apa ya kira-kira? Mungkin bisa di pause dulu, kamu lihat dari buku-buku, ya. Ya, yang satu ini apa? Jadi paling luar dari bakteri ini sel, ya, sel bakteri itu adalah kapsul, ya. Jadi di luarnya bakteri itu ada kapsul, ya, atau kalau pada cyanobacteria kemarin seperti lumut itu adalah slime layer atau selaput lendir atau lapisan lendir, ya. Kemudian setelah dibuka, ya kan, paling luar kan kapsul, dibuka lagi adalah dinding sel atau cell wall. Jadi ada dinding sel. Jadi kemudian dibuka lagi, dikupas lagi, di dalamnya ada yang namanya membran sel atau plasma membran. Jadi dia dibuka lagi dalamnya. Kalau ibaratnya kalau mau makan makanan itu kan dibuka itu ada cairan sel yang namanya sitoplasma, atau kalau di buku-buku ada yang bilang sitosul juga nggak masalah. Nah, yang warnanya merah ini adalah materi genetik, ya, materi genetiknya, yaitu DNA-nya atau RNA-nya. Nah, tapi dia sering disebut di buku-buku ada nukleoid. Nah, tapi udahlah. Tapi yang penting dia ini tidak ada membran nukleusnya. Nah, jadi dia terurai bebas. Terus ada juga materi genetiknya yang bentuknya plasmid. Ya, ini DNA. Nah, ini biasanya plasmid digunakan untuk bioteknologi. Misalnya nanti untuk tanaman tahan hama, untuk insulin dan sebagainya, itu biasanya menggunakan plasmid. Jadi plasmidnya dipotong, kemudian disisipi gen-gen penghasil insulin atau penghasil tahan hama, begitu. Kemudian bagian luarnya ini tadi di kapsulnya itu biasanya ada pili-pili, ya, pili-pili kayak rambut-rambut kecil, ya. Nah, di organisme, di bakteri juga ada ribosom. Jadi ribosom ini untuk membuat sintesis protein. Nah, makanya tadi virus misalnya yang menyerang organisme seperti kita, ya kan, karena dia tidak punya ribosom si virus itu, jadi dia akan menyuruh, ya, si bakteri itu membentuk protein-protein di dalam tubuh virus itu tadi, ya kan.
Kemudian ada flagel. Nah, biasanya beberapa bakteri itu punya flagel untuk bergerak. Nah, contoh kingdom yang ada di domain bakteria yaitu Eubacteria ya kemarin. Nah, ini yang disebut Cyanobacteria itu yang hijau-hijau ini. Nah, ini mungkin ada gabungan sama alga hijau juga ya. Tapi kalau Cyanobacteria biasanya bentuknya seperti ini nih. Kalau mau lihat videonya seperti kemarin bisa lihat link yang ada di bawah ya. Nah, dia itu kosmopolitan Eubacteria. Maka kosmopolitan itu maksudnya bisa ditemukan di beberapa tempat ya, misalnya banyak lah, nah, hampir di semua bagian dari bumi ini ada Eubacteria ini ya kan, mempunyai peptidoglikan. Nah, jadi peptidoglikan itu apa? Nah, tadi kan kamu ketika ibaratnya ya dibuka ya kan, bakterinya ibaratnya buka atau dinding selnya. Nah, dinding selnya itulah yang tersusun dari peptidoglikan. Nah, yang dekat. Nah, ini adalah contoh. Nah, bakteri itu ada yang bersifat autotrof ya. Autotrof itu bisa menghasilkan oksigen dan bisa berfotosintesis kan. Nah, itu contohnya ya ini Cyanobacteria ini ya. Dia berwarna hijau ya kan, dia punya klorofil ya. Tapi sebenarnya pada Cyanobacteria ini dia punyanya membrana fotosintetik. Jadi dia punya membran ya untuk menghasilkan fotosintesis. Opo gitu kan ya. Tapi intinya di Cyanobacteria itu ada bagian yang untuk berfotosintesis ya gitu. Ada juga yang heterotrof. Heterotrof itu dia membutuhkan energi dari yang lain ya. Misalnya bakteri pembusuk ya kan, dia mengambil apa namanya sari-sari atau dari organisme yang mati. Misalnya bakteri yang menyebabkan TBC ya, itu kan mengambil nutrisi ya kan dari hampir mirip dengan virus, tetapi kalau bakteri ini dia lebih kepada punya enzim-enzim ya untuk mencerna ya kan begitu. Kemudian ada yang kemoautotrof, jadi dia bisa menggunakan energi kimia yang ada di lingkungan. Jadi itulah kelompok-kelompok bakteri ya yang tapi umumnya menyebabkan penyakit. Nah, beberapa bakteri itu dapat survive atau dapat bertahan hidup dalam kondisi yang misalnya beku atau dingin sekali atau panas sekali ya atau kering ya, dengan membentuk yang namanya endospora. Nah, ini beberapa bakteri ya, tidak semua ya. Jadi seperti ini. Kalau dilihat di mikroskop itu biasanya warnanya putih-putih mengkilap. Nah, itu. Jadi itu sebenarnya semacam lingkaran ya kecil ya, lingkaran kecil dengan dinding yang tebal ya. Itu membentuk bakteria sehingga dia melindungi DNA-nya ya kan. Jadi DNA yang tadi itu yang ini ya, ini nanti dilindungi oleh endospora, tadi membentuk endospora, sehingga DNA itu kan sebagai kunci ya, ibaratnya nyawanya mungkin ya, bukan nyawanya ya, tapi semacam untuk mengatur kegiatan sel itu si DNA atau materi genetik ya. Semua organisme itu dari materi genetik itu bagiannya. Kemudian ada Archaebacteria. Nah, Archaebacteria ini dia hidupnya di lingkungan yang ekstrim. Lingkungan yang ekstrim, jadi mungkin di kawah-kawah. Tapi dia bedanya dengan Eubacteria itu tidak punya peptidoglikan. Tadi yang dinding selnya itu yang kalau kamu buka setelah kapsul ada dinding sel. Nah, dinding selnya itu tidak tersusun dari peptidoglikan. Ada 3 jenis. Termoacidofil itu dia hidup di temperatur yang tinggi, high temperatur. Kemudian ada yang metanogen, tinggi metana ya, dan halofil itu di dalam konsentrasi air asin yang banyak. Nah, ini ada gambar nih kira-kira ya. Seorang ilmuwan cilik meneliti cara respirasi berbagai bakteria. Bakteria itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi nutrisi, hasilnya didapat sebagai berikut. Di tabung manakah yang merupakan bakteri aerob, bakteri anaerob, dan anaerob fakultatif? Jelaskan alasan kamu. Coba kamu pikir, di pause dulu videonya, kemudian kamu pikir sebentar. Nah, aerob itu apa? Aerob itu kan butuh oksigen, ya kan? Makanya ada senam aerobik, ya kan? Dia kan membutuhkan oksigen. Aerob, ingat-ingat aja ya. Aerob butuh oksigen. Nah, kira-kira mana bakteri yang harus butuh oksigen? Tentu yang dia ada di bagian atas, ya kan? Karena di sini banyak oksigen, ya kan? Kalau anaerob berarti dia itu tidak, ya kan? Jadi dia tidak membutuhkan oksigen tadi itu.
dia ada di bagian bawah. Kalau fakultatif itu dia bisa iya, bisa tidak, ya kan? Makanya ada ibaratnya setengah-setengah lah, ya. Jadi dia bisa hidup di sedikit oksigen atau tidak. Gitu. Jadi yang A ini aerob, yang B itu anaerob, yang C itu anaerob fakultatif. Gitu. Nah, kalau tadi virus itu bisa mereplikasi diri di dalam tubuh inang, ya, bagaimana dengan bakteri kalau bereproduksi atau memperbanyak diri, ya kan? Salah satu caranya adalah dengan namanya pembelahan biner atau binary fission, ya. Jadi dia membelah dari satu sel ke sel yang lain. Misalnya dari satu sel, dua sel, kemudian jadi 4 sel, kemudian jadi 4, jadi 8. Jadi kan satu kemudian membelah jadi 2. Ini nanti membelah lagi, yang ini juga membelah. Jadi atau ibaratnya 2 pangkat N. Jadi kalau pembelahan kedua ya berarti dia pembelahan pertama 2 pangkat 1 berarti ada 2, dari 1 jadi 2. Kemudian ini membelah lagi jadi 2. Jadi kalau dilihat seperti ini nih ya. Jadi bakterinya membelah. Begitu. Jadi dia bisa melakukan reproduksi sendiri, ya. Itulah yang membedakan dengan virus. Contoh bakteri yang cukup ganas, ya, misalnya bakteri penyebab TBC atau Mycobacterium tuberculosis, ya kan. Itu juga sebenarnya menyebabkan kematian, ya kan. Tapi kan sekarang sudah ada obatnya, ya kan. Jadi orang yang terkena TBC, ya kan, biasanya dia karakteristik ciri-cirinya biasanya badannya tiba-tiba turun drastis, kurus, kemudian sesak nafas juga, ya kan. Kemudian kadang kalau dalam kondisi parah bisa kekurangan oksigen sehingga pingsan atau muncul batuk darah, ya kan, dari dalam keluar darah, ya kan. Jadi itu ciri-ciri dari TBC. Biasanya orang yang terkena TBC itu nanti harus menjalani yang namanya tes itu sputum, ya. Jadi dahaknya dikeluarkan kemudian dicek di laboratorium. Nah, oh ini ada bakteri yang menyebabkan TBC, ya kan. Sebenarnya bakteri itu kelompoknya bukan hanya autotrof heterotrof, tapi ada bakteri gram positif, bakteri gram negatif. Ya, itu kalau mau dipelajari silahkan searching sendiri. Tapi ini saya utamanya aja, misalnya contoh tadi bakteri penyebab TBC tadi, ya. Jadi dicek, wah ini ternyata ada bakteri penyebab penyakit TBC, ya. Ada juga. Kemudian biasanya disuruh rongsen, ya kan, disuruh rongsen. Kalau ada semacam kabut putih-putihnya, nah itu berarti mungkin indikasi, salah satu indikasinya, ya. Tapi kadang putih-putih di paru-paru itu juga perlu dipertanyakan apakah itu memang karena TBC atau bukan, ya kan, begitu. Jadi nanti biasanya diminta untuk makan obat selama 6 bulan biasanya, ya kan, secara teratur, ya kan. Karena kalau misalnya ini bakteri dari TBC ini dia biasanya memiliki resistensi yang kuat, jadi dia mungkin kadang kalau misalnya kita nggak tertib, ya mungkin dia nanti jadi kebal, ya kan. Nah, sehingga kalau dikasih obat lagi nggak mempan, nah gitu. Jadi kadang memang penderita TBC itu harus ada yang memberitahu, oh, kamu harus minum obat, ya, dan sebagainya. Jadi itulah. Nah, manfaat virus dan bakteri itu apa? Ya, kalau bakteri ya tadi banyak, ya, untuk pembusukan, kemudian untuk makanan misalnya, ya kan, yogurt, beberapa menggunakan bakteri, ya kan. Kimchi, ya kan, kimchi itu kan sebenarnya fermentasi juga, ya, kimchi yang Korea itu, ya kan. Nah itu jadi manfaatnya banyak. Bakteri juga bisa dilemahkan untuk jadi imunisasi itu, ya kan. Misalnya imunisasi TBC misalnya, itu kan sebenarnya bakteri yang dilemahkan ditambah zat-zat lain, ya. Jadi tubuh kita menjadi imun. Jadi ada ilmu-ilmu kedokteran yang membuat virus dan bakteri ini menjadi berguna untuk manusia, gitu. Itu tadi mengenai bakteri. Terima kasih. Nah, berikutnya adalah parasit. Nah, parasit itu termasuk di mana? Ya, parasit itu sebenarnya apa? Ya, parasit sebenarnya organisme, ya. Ini berarti dia adalah yang memiliki sel, ya, organisme yang tinggal
di atas atau di permukaan tubuh organisme atau di dalam tubuh organisme yang lain, spesies yang lain ya. Misalnya contohnya dan dia akan mengambil keuntungan ya kan dengan menyerap nutrisi ya kan. Nah, jadi misalnya contohnya apa? Ini contohnya yang pertama Trypanosoma. Trypanosoma ini kelompok dari protozoa ya kan. Jadi kemarin kita belajar kingdom kan. Nah, ini kelompok protozoa, salah satunya adalah Trypanosoma. Dia biasanya menyebabkan penyakit tidur ya kan. Dia ada biasanya di daerah Afrika ya, penyebab penyakit tidur. Nah, dia akan menginfeksi ya atau menyerang akan parasit pada tubuh manusia ya kan. Nah, tapi si Trypanosoma ini dia akan dibawa oleh yang namanya inang perantara. Jadi yang membawa. Nah, dia kan nggak bisa jalan-jalan sendiri kan, mungkin ini salah satunya oleh inang perantara ya, yang namanya sebuah lalat setse. Bacanya setse atau sese ya, setse sebenarnya ya. Jadi dia misalnya ada orang yang terkena Trypanosoma ini, kemudian si lalat ini akan membawa ya kan, ketika nempel misalnya di dalam dekat-dekat tubuh manusia begitu. Jadi dia yang membawa adalah si lalat setse. Kemudian ada Plasmodium. Nah, Plasmodium ini penyebab penyakit malaria. Nah, ini ada di dalam fasenya, ini gambarnya fase dalam tubuh manusia ya, ketika di dalam darah dia membentuk tahapan-tahapan, ada skizon dan sebagainya, dibawa oleh inang perantara ya kan, yang namanya nyamuk Anopheles ya, biasanya betina. Nah, ini tapi dia tidak menyebabkan penyakit ya kan pada si nyamuk ya kan, tapi dia akan menginfeksi tubuh manusia ya kan gitu. Ada juga contohnya ini Fasciola hepatica atau cacing hati ya. Jadi dia ada di dewasanya cacingnya ada di hati ruminansia atau hewan-hewan yang seperti kambing, sapi ya kan. Jadi makanya kan harus dicek dulu sebelum kita memakan daging, itu kan ada kualitas. Nah, itu kalau di hatinya mengandung Fasciola hepatica berarti sapi itu atau daging itu kurang baik kan. Kemudian ada cacing Taenia. Taenia ini cacing pita lah istilahnya, cacing pita ya kan. Cacing pita ini parasit di dalam usus manusia ya kan. Jadi tapi dia nanti larvanya itu dibawa oleh, ada yang babi, ada yang sapi juga ya. Jadi ada Taenia saginata, biasanya itu Taenia saginata pada sapi, kalau Taenia solium pada babi. Jadi dia di dalam daging sapi atau babi itu dalam kondisi kista atau dalam belum dewasa. Nah, jadi ketika kita memasaknya dalam kondisi tidak baik ya kan, kemudian kurang matang, nah kista itu kan masih bisa masuk dalam tubuh manusia ke pencernaan dan akhirnya menetap di usus manusia. Nah, itu cacing dewasanya akan menyerap ya. Nah, ini contoh Taenia saginata atau cacing pita yang ada di dalam usus manusia ya kan. Jadi dia menempel di usus. Bedanya ada antara Taenia saginata dan Taenia solium. Kalau yang solium itu dia dibawa oleh inangnya, namanya yang babi itu. Kalau yang saginata oleh sapi. Kalau yang babi itu di kepalanya, atau istilahnya kalau cacing ini kepalanya namanya scolex, itu dia punya semacam rostellum atau pengait ya kan, kalau yang pada babi. Kalau yang pada sapi ini yang Taenia saginata tidak ada. Tapi keduanya memang parasit di dalam tubuh manusia yang ini. Ini saya ambil dari YouTube, bukan video saya sendiri sih ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya dalam kondisi tertentu itu kadang bisa keluar lewat feses manusia. Nah, ketika keluar, nah itu nanti misalnya masuk ke dalam tubuh babi atau ke dalam tubuh sapi, nanti akan berkembang lagi dan seterusnya berkembang. Nah, seperti itu. Jadi itu yang namanya siklus cacing. Kalau mau lihat siklusnya bisa lihat video di bawah ini. Kalau tidak, yang tidak apa-apa ya. Ini aja juga cacing Wuchereria ya, Wuchereria branchofti yang menyebabkan penyakit kaki gajah atau filariasis ya. Ini dibawa oleh
nyamuk, namanya nyamuk Culex ya. Nah, ini kaki gajahnya seperti ini. Jadi dia ini di sini isinya cairan-cairan limfa ya, ibaratnya kan ada cacing kan. Nah, jadi di dalam tubuh ini, di kakinya ini penuh cairan-cairan limfa ya kan. Cairan limfa itu ya cairan yang ada di tubuh kita sebenarnya, karena ada ada agen atau ada kuman atau ada benda asing sehingga dia akan mengurubungi ya, sehingga terbentuk cairan-cairan di dalam tubuh ini. Nah, inilah parasit itu intinya organisme yang menempel ya kan, atau memanfaatkan inang ya kan. Kutu rambut juga termasuk parasit ya kan. Kalau ini ya, cacing-cacing ini bukan kelompok protozoa, tapi dia sudah kelompok kingdom Animalia ya kan, kingdomnya Animalia, bukan protozoa lagi. Jadi mereka ini nanti kalau dipelajari, kalau mau belajar ya, di kingdom Animalia itu ada banyak kelompok-kelompok. Nah, salah satunya cacing ya kan. Cacing inilah yang disebut parasit. Nah, ketika masuk di dalam tubuh kita sebenarnya tidak langsung jadi cacing, tapi ada tadi prajurit-prajurit di tubuh kita. Seperti biasanya yang menyerang adalah sel darah putih jenis eosinofil. Nah, itu akan memakan larva-larva cacing yang kecil-kecil. Nah, itulah parasit. Nah, coba untuk menutup pembelajaran ini ya, kita bisa melakukan post-test sedikit ya. Apakah virus merupakan organisme? Mengapa? Ya. Yang kedua, apa yang membedakan virus dan bakteri? Ya, ketiga, mengapa organisme parasit dapat merugikan inang atau host cell-nya? Ya, gitu. Jadi ini mungkin bisa kamu sebagai refleksi ya, nanti bisa kirim ke saya atau ke yang lainnya. Terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai virus, bakteri, dan parasit ya. Meskipun berbeda-beda ya, tetapi kebanyakan memang menyebabkan penyakit ya kan, tapi karakteristiknya berbeda ya. Virus itu adalah agen atau partikel yang sebenarnya tidak memiliki struktur seperti sel ya, tapi bisa menyebabkan dampak yang luar biasa. Bakteri adalah sel uniseluler, jadi dia punya sel hanya satu selnya ya, jadi dia juga bisa menyebabkan penyakit, bisa memberikan dampak yang positif juga. Ada juga parasit. Nah, parasit ini biasanya merugikan ya, tapi dia organismenya biasanya organisme yang ada yang uniseluler, ada yang multiseluler ya. Seperti cacing itu multiseluler. Nah, gitu ya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat siang.